Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar lagi materi berlanjut ya tentang faktor interface itu pada bagian usaha CD. Jadi minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari atau membahas tentang bagian uses dan konteks, use dan konteks. Yang kedua human, yang ketiga itu komputer ya minggu lalu. Saya sudah bahas bahwa kalian itu lebih banyak membaca di rumah yang berhubungan dengan faktor komputer, di mana faktor komputer itu terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan, baik itu alat masukan, input atau output, alat keluaran, memori, dan proses. Saya anggap kalau bagian tentang faktor komputer itu kalian sudah hatam dengan materi-materi yang berhubungan tentang input, output, proses ya, dan memorinya. Karena mulai dari semester 1, 2, dan 3 itu kalian sudah belajar organisasi komputer, arsitektur komputer, di mana di dalamnya kita menjelaskan tentang atau kita belajar tentang input, output, dan proses. Jadi hari ini kita fokus pada yang bagian keempat, bagian D-nya itu development proses, di mana di development proses ini kita belajar tentang desain, implementasi, dan evaluasi serta studi kasusnya. Jadi pada faktor interface interaksi manusia dengan komputer, pada development prosesnya kita sudah akan membahas tentang implementasinya ya. Jadi ke depan kita akan melakukan proses implementasi, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan prinsip desain, cara mendapatkan ide, tantangan, dan membuat desain grafis yang baik. Jadi selain kita harus mempelajari tentang input dan output, kalian juga harus belajar tentang desain ya. Jadi kita ulang kembali yang sering saya katakan, bahwa prinsip desain atau jika kalian mau membuat sebuah interface, yang paling utama prinsip itu harus didasarkan pada use-nya atau penggunanya. Jadi didasarkan pada UCDH ya, user center design. Jadi yang utama itu adalah usernya atau penggunanya ataupun konsumennya. Jadi kita sebagai pengembang atau pendesain ya, kita yang paling penting itu yang kalian harus fokus ke itu, siapa sih yang mau menggunakan aplikasi kita, siapa sih konsumen yang akan memakai alat kita ya. Jadi filosofi perancangan yang menempatkan user sebagai pusat pengembangan sistem. Jadi yang paling utama adalah harus ke konsumennya atau penggunanya. Siapa sih penggunanya? Siapa sih konsumen kita yang akan memakai aplikasi atau alat kita? Jadi harus dipatokkan kepada penggunanya, jangan kepada yang membuat ya. Jangan sampai yang sering saya jelaskan, kalian hanya mengetahui diri alat kita itu yang atau aplikasi yang kita buat itu hanya kalian sendiri yang tahu, tidak berfokus pada penggunanya. Jadi itu sama halnya kita membungkus kucing dalam karung ya. Jadi tetap ilmu kita atau alat kita itu cuma kita saja bisa yang pakai, tidak bisa dipasarkan ya. Karena yang pertama, desain itu harus friendly, user friendly, dan inovatif. Kemudian kunci dalam pengembangan ya, ini menurut Asian pada tahun 1992. Yang pertama itu ada namanya perencanaan, kemudian perancangan, setelah itu implementasi, lalu kemudian pengolahan sistem. Jadi dalam kunci pengembangan ini ada namanya metode UCD ya, di mana metode UCD ini ada yang namanya plan for system, kemudian desain, kemudian implementasi, kemudian setelah itu manajemen. Jadi yang keempat ini saling berinteraksi ya. Berapa kali saya sudah mengulang bahwa yang pertama kita harus merencanakan ya, bagaimana kita mendapat ide kita ya. Kita harus mengetahui hal-hal yang lagi tren sekarang ya. Kita mencari tantangan-tantangan yang terbaru atau masalah-masalah
apa yang dihadapi sekarang, yang itu yang harus kita buat untuk mencapai masalahnya. Ide-ide apa sih yang mau kita tuangkan masalah untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah yang konkret sekarang ya. Misalnya yang marak sekarang kan sebelum-sebelumnya itu yang namanya COVID ya, masalahnya COVID. Jadi sebagai kalian anak dalam sistem komputer, mungkin inovasi-inovasi apa saja yang akan kalian gunakan atau kalian buat untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi mungkin dari senior-senior kita sudah bikin alat otomatis pencuci tangan ya, kemudian alat pengukur suhu otomatis. Jadi dia sudah memiliki ide-ide atau rancangan-rancangan yang dapat menyelesaikan sebuah masalah atau tantangan. Setelah dia membuat sebuah ide, oh saya mau membuat seperti ini. Kemudian dia coba itu lanjutkan dengan mendesain, ya. Sudah mendesain, dia perhatikan interface-nya, dia perhatikan look-nya. Kemudian setelah itu kalau selesai sudah didesain, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, apakah semua ini berguna bagi pengguna atau konsumen yang diprioritaskan untuk alat atau aplikasinya. Setelah itu dia akan mendapatkan umpan balik, apa sih kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi itulah manajemen. Jadi kalau misalnya dia sudah mendapatkan informasi tentang misalnya ada kelebihan atau kekurangannya, dia akan maintenance lagi ya, dia mengelola sistemnya lagi, kemudian dia akan tuangkan lagi ke dalam idenya, oh ini bagusnya untuk dikembangkan seperti ini. Kemudian lanjut lagi ke desain, implementasi dan manajemen, begitu seterusnya ya. Itulah proses dari pengembangan. Kemudian kita lanjut ke desain grafik. Kalau desain grafik itu yang perlu harus kita perhatikan itu ada ya looknya dan feel-nya ya. Mungkin kalian tahu ya apa yang harus kita, kalau di grafik ya, yang harus kita perhatikan simbol-simbolnya, apa yang harus kita di bagian looknya, aktifnya, interaktifnya, dan lain-lain. Feel-nya, apakah yang digunakan ya atau interaksinya ya, apakah diklik atau di drag atau ditekan ya. Kemudian prinsip desain grafis, mungkin ini kalian lebih mengerti tentang bagaimana cara membuat desain supaya itu tampilannya lebih bagus, looknya, kemudian dapat tersampaikan secara jelas informasi yang kita buat. Yang pertama ada metafor, kemudian harus jelas, konsisten, alignmentnya itu harus misalnya jangan terlalu banyak bergaya supaya bacanya juga lebih diketahui, bisa dapat dibaca, kontras dan warnanya, kemudian pendekatannya serta ikonnya ya. Mungkin ini kalian bisa lebih banyak membaca ya, atau bisa kalian lihat aplikasi, kemudian kalian perhatikan bagaimana kontrasnya, bagaimana konsistennya, bagaimana ikonnya, metafornya ya, apakah sebanding atau seimbang, atau kalau lebih banyak iklannya atau lebih banyak informasinya ya. Itu kalian bisa perhatikan untuk mengetahui desain grafik ini bagus atau tidak. Mungkin hari ini cukup untuk development proses. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi. Jadi kalian harus belajar tentang flowchart ya, karena untuk perencanaan itu kita menggunakan flowchart nanti, atau flow map, ataupun DFD, ataupun kita bisa lanjut dengan UML. Jadi selanjutnya ada kuis. Ini kalian bisa jawab sekarang hari ini, dan sampai waktu saya berikan waktu 1 jam untuk menjawab kuis ini. Ini berkaitan dengan faktor komputer ya, dari segi komputer. Silahkan dijawab, dan yang ditulis dalam bentuk PDF diketik dan dikirim di grup. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.